Selamat pagi Bu, silakan duduk Bu, hati-hati ya Bu. Baik, perkenalkan saya Biar Magelang, di sini saya sebagai konselor atau ahli gizi di rumah sakit ini. Kalau boleh tahu, boleh saya lihat berkasnya Bu? Ini Mbak. Baik, di sini ada surat rujukan dari dokter. Di sini benar dengan Ibu Enis Panjaitan ya, usia 42 tahun. Berarti Ibu suku Batak ya Bu? Iya Mbak. Oke, sebelumnya tadi Mbak ke poli kandungan. Kalau boleh tahu berapa usia kandungan Ibu? Dan tadi Ibu periksa apa aja? Usia kandungan saya sudah 5 bulan Mbak. Terus tadi di depan itu ukur berat badan, tinggi badan, sama ukuran juga lah. Oh gitu, oke. Karena di sini udah terlampir data Ibu, saya akan jaga kerahasiaannya ya Bu. Sebelumnya Ibu tahu nggak status gizi itu apa? Kurang tahu Mbak. Kurang tahu ya. Jadi selama Ibu hamil ini status gizi itu diukur menggunakan indeks lila Bu. Jadi lila itu Ibu tahu nggak apa? Kurang tahu juga Mbak. Jadi lila itu tadi pengukuran yang di lingkar lengan atas itu Bu. Di sini terlampir bahwa lingkar lengan atas Ibu 25 cm yang menandakan Ibu status gizinya normal gitu Bu. Baik, dari hasil pemeriksaan Ibu ini berat badannya naik ya Bu sekitar 5 kg. Kemudian kalau boleh tahu, saya tahu apa saja keluhan Ibu selama masa kehamilan ini? Saya tuh mudah merasa lelah gitu kan Mbak. Terus mual juga. Terus suka nyeri di perut bagian kanan atas. Terus kaki saya sudah mulai bengkak juga sih Mbak. Oh begitu ya Bu. Kalau boleh tahu selain itu apa lagi Bu? Karena saya kerja juga kan Mbak, jadi itu mudah kecapean, terus gampang sesak napas. Oh gitu ya Bu ya. Kalau boleh tahu saya tanya-tanya sebentar mengenai pola makan Ibu boleh? Boleh Mbak. Oke. Ibu pola makan biasanya sehari berapa kali? Sehari 3 kali sih Mbak, itu juga kalau nafsu. Oke. Apakah Ibu masih mual? Masih sih Mbak. Oke, lalu Ibu kalau makan itu menggunakan lauk apa saja ya Bu? Biasanya telur asin, terus suka makan ikan laut juga, sama sushi Mbak. Terus juga suka minta ini sih junk food, soalnya itu yang selera. Oh gitu ya Bu. Kalau boleh tahu berapa kali Ibu makan telur asin, ikan laut, dan sushi serta junk food tadi? Kalau telur asin sama ikan lautnya itu tiap hari sih Mbak. Tapi kalau kayak sushi sama junk foodnya itu bisa 2 kali mungkin dalam seminggu. Oke, kalau untuk konsumsi sayur Bu dan buah seperti apa Ibu? Kalau sayur kurang selera ya Mbak, kurang suka. Tapi kalau misalnya buah itu biasanya makan pepaya, semangka gitu Mbak. Oh begitu ya Bu, berarti Ibu jarang mengkonsumsi sayur, tapi kalau untuk buah Ibu masih konsumsi ya. Kemudian Bu, selain 3 kali makan tadi, apa nggak ada cemilan Ibu selain itu? Saya suka konsumsi biskuit, suka makan gorengan juga, terus konsumsi susu hamil sih Mbak. Baik Ibu, tadi sudah diukur ya Bu tekanan darahnya Ibu. Apakah Ibu sudah tahu berapa nilainya? Tadi dikasih tahu sih Mbak, tekanan darahnya itu 140/90. Iya benar Ibu, tekanan darah Ibu 140/90. Ini termasuk prehipertensi Bu. Bagaimana tekanan darah Ibu sebelum hamil? Normal sih Mbak. Oh normal ya. Baik, sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu hipertensi? Tahu Mbak, hipertensi itu yang tekanan darah tinggi itu kan Mbak? Ya, kemudian Ibu tahu nggak apa makanan yang perlu dibatasi, yang tidak boleh dikonsumsi itu? Darah tinggi itu berarti nggak boleh makan makanan asin, misalnya kayak telur asin, ikan asin gitu Mbak. Oke, sebelumnya saya mau tanya, apakah keluarga Ibu ada memiliki riwayat penyakit gitu? Baik itu ayah atau ibu atau neneknya? Ada Mbak, setahu saya, ayah saya kayaknya. Apa itu Bu? Hipertensi. Hipertensi Ya. juga ya. Oke, baik Ibu, di sini setelah kita berbincang mengenai pola makan tadi dari riwayat Ibu tadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai data-data dari berkas ini ya Bu ya. Di sini terlampir data status gizi Ibu normal kan. Kemudian pemeriksaan biokimia seperti tensi tadi 140/90 masuk ke prehipertensi. Terus di sini ada meningkatnya protein dalam urin Ibu gitu. Kemudian berdasarkan cerita yang Ibu sampaikan tadi, ada beberapa hal yang mengarahkan Ibu kepada diagnosa preeklamsia. Hal ini berhubungan dengan tadi Ibu pusing, mual, juga terkadang sesak nafas, kaki bengkak. Kemudian ditandai dengan pemeriksaan biokimia Ibu seperti tekanan darah Ibu tadi kategori hipertensi kan, dan adanya protein dalam urin Ibu. Kemudian berdasarkan cerita pola makan Ibu tadi, Ibu menyukai telur asin, gorengan,
junk food, sushi, terus ibu juga jarang konsumsi sayur kan. Nah, pola makan ibu ini tinggi lemak bu, jadi memicu naiknya kadar tekanan darah ibu. Kemudian tadi aktivitas fisik ibu juga kurang kan, karena ibu mudah lelah. Nah, terus kemudian adanya riwayat hipertensi dari ayah ibu, itu dapat meningkatkan resiko terkena hipertensi tadi bu. Ya, jadi ada alternatif solusi bu untuk menurunkan tekanan darah ibu dan pencegahan preeklamsia tadi yang menjadi masalah ibu di sini. Lalu bagaimana ya Mbak solusinya? Baik bu, berdasarkan cerita ibu tadi, frekuensi makan ibu kan tadi masih mual. Ibu boleh makan sedikit tapi sering ya bu, agar janinnya tetap mendapatkan gizi bu. Kemudian ada baiknya juga ibu untuk mengurangi makanan tinggi lemak dan garam seperti tadi telur asin diganti dengan telur ayam kampung. Terus juga junk food juga dikurangin dan gorengan juga bu. Yang tadinya makan telur asin, gorengan tadi setiap hari, sekarang diganti menjadi sekali seminggu saja ya bu. Kemudian junk food juga dikurangi. Di sini juga ibu tadi mengonsumsi sushi kan. Nah, sebaiknya selama masa kehamilan ini ibu tidak diperbolehkan makan yang mentah seperti sushi tadi, karena ada beberapa sushi mentah yang memiliki patogen atau bakteri yang berbahaya untuk ibu hamil konsumsi. Lalu ibu juga boleh makan daging dan kacang hijau, tapi tidak berlebihan bu, agar mendapatkan zat besi untuk pemenuhan zat gizi ibu. Lalu untuk konsumsi sayur, sebaiknya juga ibu tingkatkan ya. Ibu juga boleh makan sayuran hijau seperti kubis, kangkung, bayam, agar si dede memiliki gizi yang cukup dan sehat bu. Lalu untuk buah, boleh ditambahi lagi ya bu, dengan jenis buah yang misalnya kayak alpukat. Karena alpukat itu ada kandungan asam folat, itu baik bu untuk kandungan ibu. Juga ada jeruk, pisang, apel gitu. Nah, sebelumnya ibu pernah mendengar isi piringku nggak bu? Belum pernah Mbak. Jadi maksud dari isi piringku ini, ibu mengkonsumsi nasi dengan sayur itu harus sebanding bu, lauknya juga harus sebanding dengan buah. Nah, ibu juga membatasi garam, tadi kayak garam itu 1 sendok teh aja, gula 4 sendok makan, terus minyaknya sebaiknya hanya 5 sendok makan aja mbak. Terus ibu juga selain minum susu hamil tadi kan, ibu juga harus lebih rajin minum air putih 18 hari. Nah, selain bicara pola makan, alternatif lain yang bisa ibu lakukan tuh dari segi aspek aktivitas fisik bu ya. Nah, tadi ibu aktivitas fisiknya boleh mungkin ibu yoga hamil atau jalan-jalan sore bersama suami gitu ya bu. Oh, banyak juga ya Mbak yang harus diubah. Ya bu, nggak apa-apa. Dari semua alternatif solusi ini, kira-kira apa yang terlebih dahulu ibu lakukan untuk agar tidak keberatan bu? Saya mau mencoba untuk mengubah pola makan sih Mbak. Kayak tadi kan saya cerita saya makan telur asinnya tiap hari, terus ikan asinnya juga tiap hari. Mungkin saya mencoba mengurangi frekuensinya, mungkin jadi kayak sekali aja dalam seminggu. Terus saya juga akan mengatur pola makan saya supaya lebih baik juga. Baik, saya catat ya bu tadi komitmen ibu. Tadi ya ibu ada berkomitmen untuk mengurangi sushi, junk food, telur asin, terus ibu juga mau lebih rajin makan sayur kan dan minum air putih. Kira-kira dari komitmen pengurangan konsumsi ini seperti apa ibu? Mungkin saya seperti yang saya ceritakan tadi kan hampir tiap hari akan Mbak makan telur asin sama ikan lautnya. Mungkin saya akan mengubah frekuensinya jadi 1 kali mungkin dalam seminggu supaya saya juga makin sehat. Baik, saya catat ya bu sebagai komitmen ibu dan akan saya evaluasi selama 1 bulan ke depan melalui logbook konsol ini terkait perubahan pola makan ibu. Nah, dari semua alternatif solusi yang kita diskusikan, saya yakin ibu pasti bisa menjalani perubahan tersebut. Kemudian juga semoga bayinya lahir dengan selamat ya bu nantinya. Nah, di sini saya akan kembalikan berkas-berkasnya. Apakah ada yang ibu tanyakan kembali sebelum sesi konsul kita berakhir? Cukup sih Mbak. Baik, semoga ibu bisa mengatur pola makan ibu ya. Kalau ibu ada kebingungan, ibu bisa menghubungi saya melalui WA. Terima kasih ya bu.